نحبي واللسان مع إدريس أوزن لام رب روحينا شيخنا أسنادنا حبيبنا الحبيب أديب الحبيب الحسن أكا ومن وهو عبابنا سلافنا شيوخنا ورجال صالحين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعني وبعلومه في دارين آمين إلى أنقل. Melanjutkan dari beberapa waktu yang lalu tentang kesempurnaan penciptaan dan ketampanan dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sekarang membahas masalah wajah daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, wajhu asy-syarif. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW ahsanan nasi wajhan, paling bagusnya manusia, paling tampannya manusia. Ini kalau kita kembalikan ke atas, ini perlu kita fahamkan ya, dengan cara kita minta kepada Allah untuk diberikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya pemahaman tentang agama dan tentang kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kenapa? Di atas sudah disebutkan bahwa merupakan salah satu kesempurnaan tanda keimanan kita itu, yaitu kita mengakui, meyakini bahwa wajah daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu yang paling bagus dan paling tampan seluruh makhluk. Ini kadang kita masih agak ragu dalam artian apa yo gitu. Itu terbersit sedikit aja, hati-hati, saya katakan di sini. Hati-hati. Kenapa? Itu tipu daya. Untuk apa? Agar manusia ini melakukan satu perkara yang merusak daripada amal kita, yang merusak daripada keimanan kita. Yang ketika iman kita rusak, akidah kita cacat nantinya. Bahaya, hati-hati. Ya betul, memang ibadah kita itu menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita, khususnya di alam dunia ini. Karena Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau liya'budunnya itu dikatakan ibadah secara zahir, itu ada syarat ketentuannya gitu. Apa syarat ketentuannya? Ya harus benar, ibadahnya harus benar. Apa? Ya apa yang kita lakukan. Makanya Habib Hadi ingatkan saya, dan ini saya sampaikan kepada panjenengan ya. Kalau ingin melakukan ibadah, itu harus tahu ilmunya, hatta kawin. Harus tahu ilmunya, harus paham gitu. Kita mau sholat ya harus tahu ilmunya sholat. Pendukung-pendukungnya sholat kita ya harus tahu. Harus itu. Kemudian syarat yang kedua, ketika harus benar, ketika ibadah harus benar, maka adalah syarat selanjutnya kita memahami, mengerti. Yang kedua yaitu makbulah. Apa? Diterimanya ibadah kita. Apa kita tahu? Ya kita tidak tahu ibadah kita diterima. Akan tetapi kita harus memenuhi syarat yang kedua itu tadi, benarnya itu harus. Lalu benar itu belum tentu diterima. Apa mulai salah kan gitu. Benar itu belum tentu diterima. Secara syariat, hukum-hukum ini benar semuanya. Apa mungkin tidak diterima? Bisa. Contoh, sholat, bajunya nyolong, kopiahnya nyolong, sandalnya nyolong. Semua cara sholat itu disesuaikan, dibetulkan. Sudah tidak ada yang melanggar, tidak ada yang salah, betul. Tapi ada satu itu bagian. Kan tidak, dalam sholat, di dalam ilmu fikih apa ada ketentuannya. Kalau punya najis, ada najisnya nggak boleh. Tapi kan tidak dicantumkan di situ. Dalam syarat fikih itu hasil nyolong kan tidak ada. Tapi kan itu perkara yang lain gitu. Perkara yang lain, perkara makbulah. Karena Allah juga tidak mengizinkan, tidak membolehkan kita itu berbuat satu perkara yang melanggar. Contohnya mencuri. Ada aturan dibolehkannya mencuri.
Kalau ada mungkin Robin Hood, tahu Robin Hood ya? Bener, Robin Hood ngewangi wong miskin tapi ngerampok. Ngewangi wong miskinnya betul. Corone sing salah, kenapa? Ngerampok. Tidak boleh. Tidak boleh. Corong bantu orang miskin boleh. Saya ingin bantu orang miskin boleh, tapi nyolong kan betul asal. Baik bantunya, tapi caranya tidak benar, akhirnya menjadi tidak baik. Yang perlu kita pahami, kita memberikan satu perkara barang yang tidak baik diberikan kepada orang lain, gitu kan bagaimana? Contoh korupsi, ini berkat dosa korupsi, mari korupsi 1 miliar, ya, sing 100 juta. Kalau masjidnya api, kalau duit sih gak api ya kan ada gak api. Perlu dipahami gitu. Kalau kita lebih kepada belajar tentang apa kepribadian dari baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau memberikan perkara kepada orang lain, memberikan satu, itu yang disenangi orang lain, bukan yang kita gak seneng. Ya itu kan banyak. Gitu. Contoh ada misalnya satu bencana gitu ya, diminta sumbangan pakaian bekas, elek-elek di sumbangan. Di kono gak digayung tadi gombal, nggak layak pakai gitu. Akhirnya sekarang ada tulisannya yang layak pakai gitu. Ya mampu tuh kalau singanya, kayak gak mampu ya ono opo gitu kan. Sing pantes lah, sing patut. Gitu. Nah, karena dia sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Kembali kepada permasalahan ini tentang wajah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan di dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abu Hurairah ya, dikatakan bahwa wajah ini seperti bulan purnama ini. Nanti di belakang ini ada Jabir bin Samurah ini yang mengatakan ketika tanggal 13, kalau mungkin dengan ingin merhatikan ya. Ini dikatakan ketika dia Jabir bin Samurah ini di malam bulan purnama di sini. Beliau melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW, kemudian melihat bulan purnama, melihat wajahnya Rasulullah SAW, melihat bulan purnama. Akhirnya Jabir mengatakan wajahnya Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada bulan purnama. Karena kalau kita lihat bulan purnama pas mungkin tanggal 15 atau mulai tanggal 13, 14, yang saya maksud bulan Komariah ya, mungkin sedikit kita terpesona. Nah, para sahabat itu menyatakan wajahnya Nabi Muhammad lebih mempesona. Kalau matahari mungkin kan mata kita melihat seperti ini tidak bisa melihat karena cahayanya. Tapi kalau bulan purnama kan bisa dinikmati. Wajah kita itu bisa mata kita bisa melihat bulatnya bulan purnama. Kan kadang kita, kalau zaman kecil saya dulu, kalau pas bulan purnama ini jubur singit di sini namanya delian gitu. Nah, itu saya ini delian ya tak seneni anakku. Padahal aku cilik wis merkelil luar biasa. Nah, aku gak ada betul. Ini Jabir bin Samurah mengatakan, saya melihat bulan purnama, saya melihat wajah Muhammad SAW, melihat bulan wajahnya Rasulullah lebih mempesona. Jadi menarik hati gitu. Menarik, menyenangkan. Itu di riwayat lain dikatakan bahwa sahabat-sahabat kecil itu seperti Anas bin Malik, kan masih kecil Anas bin Malik itu, usia antara 9-10 tahun, itu masih tampak bisa memandang Nabi Muhammad SAW itu jelas. Yang lain apa tidak jelas? Bukan tidak jelas karena Rasulullah diberikan oleh Allah wibawa yang luar biasa sehingga orang itu tidak berani, ada perasaan segan, sungkan, malu menatap wajah Nabi Muhammad SAW secara langsung. Melihat gini langsung nunduk, tidak berani, segan sama Nabi Muhammad. Ada wibawa yang masya Allah luar biasa. Nah, di sini nanti juga diriwayatkan para sahabat ini sepakat tidak ada pertentangan dari yang disifatkan. Ada yang mengatakan wajah Nabi Muhammad seperti matahari bersinar mencorong. Nah itu kalau mungkin ingin lihat matahari ya ketika isyraq itu antara jam 5 lebih 5 menit itu jenengan lihat ya arah timur. Seperti kemarin ketika saya berangkat ke Pasuruan ngantar anak saya itu,
Saya masuk Surabaya antara jam 5 lebih sekian menit itu. Itu saya lihat matahari itu ketika muncul itu masih urin. Itu bisa tampak. Tapi kalau segini tidak bisa dengan lihat. Sinarnya menyilaukan, jadi tidak bisa. Menyilaukan kalau seperti ini matahari saya ibaratkan dunia. Segala perkara dunia itu menyilaukan. Napa sing ketika jenengan pahami tentang silau ini tadi kan tidak kelihatan. Makanya dunia itu menyilaukan. Kalau sudah kelihatan wis gak ketok apa-apa liyane, sekali bener dunia tok sing paling jadi fokus. Tapi mohon maaf, perlu kita pahamkan pada diri kita garis bawahi, kita yang oleh Allah ditakdir untuk bisa melakukan amal sholih, kita wajib syukur. Tapi kita tidak boleh menghukumi orang. Contoh kita sekarang ini duduk di sini, alhamdulillah. Allah berikan nikmat kepada kita, Allah takdir kita, tidak sembarangan. Masih banyak dia di luar sana yang oleh Allah tidak dipilih. Tapi kita tidak boleh menghukumi. Ada orang lewat mau ke sawah, oh gak dipilih pangeran. Perkara anyar gitu. Anyarnya apa? Ada perasaan di sini yang merasa kita lebih baik. Itu pahami itu. Itu amburadul jenengan. Kalau punya sifat seperti itu, punya perasaan seperti itu, akan amburadul. Apa amburadulnya? Ya ibadah kita. Bahasa saya muspronya luar biasa. Sia-sianya bukan main. Kenapa? Kita merasa lebih baik. Kita merasa lebih baik. Hati-hati di situ. Ini tahdits bin nikmah. Saya katakan semua manusia tanpa terkecuali. Minal anbiya mungkin ya. Kalau para nabi terjaga dari perkara-perkara seperti itu. Karena nanti di belakang sini juga ada penjelasan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW dari gangguan setan dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati semua. Pasti ada perasaan, bukan sifat ya. Ya mungkin sifat kalau dipertahankan akan menjadi karakter di situ. Sementara awal mungkin lintasan, lewat tok. Tapi kalau itu Anda sadar bahwa itu merupakan satu perkara yang bisa merusak pribadi kita, baik dari amal kita, keimanan kita, ya itu bahaya betul. Ketika sudah muncul, alhamdulillah, ulah ditakdir, naudzubillah yang niku, hati-hati. Itu kalau masih dalam hati, segera sadari bahwa itu racunnya iblis yang akan disuntikkan kepada hati kita itu. Hati-hati di situ. Makanya Masya Allah kadang saya merasa ya Allah abot kita menjaga dari perkara sangat berat. Betul, memang berat. Tapi sadarilah kita punya Allah Rabbul Alamin, Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Itu kan perkara hati itu. Makanya segera ketika ada perkara-perkara yang tidak pas di dalam hati kita, lintasan-lintasan buruk, kita merasa lebih baik dari orang lain, kita melihat orang lain dengan rendah, merendahkan dengan dalam diri kita itu. Pahami bahwa itu satu perkara yang berbahaya, racun itu yang akan merasuki tubuh kita. Hati-hati di situ. Nopo ya bahasane wong Jawa itu ojo jumawah. Apa jumawahnya? Kalau sombong itu begini, kadang orang, saya kemarin sampai bukan debat ya, saya bertukar pikiran sama anak saya sekarang sudah bisa debat saya secara ilmu sudah bisa debat saya, sudah bisa debat saya, dia nyatakan dalam kitab ini, kemarin ada satu perkara yang mulai saya jadikan perhatian. Ketika saya berbicara dengan anak saya, awalnya itu perkara itu, arti definisi sombong. Anak saya membacakan kitabnya, ya definisi sombongnya ini seperti ini. Terus saya kasih pertanyaan seperti ini. Kalau kamu lihat orang jalan, dajannya dibusungkan, seperti ini, jalannya seperti ini, bagaimana kamu? Ya bisa jadi dia sombong. Lah kok tahu kalau dia sombong? Jadi merasa besar hati itu kan definisi kamu, saya katakan.
Kenapa? Kita sudah punya perasaan tidak baik, suudzon kepada orang lain. Nah kita kan tidak tahu menawari kelek orang udun. Nah dikanya lorok kemana akhirnya dia melakukan ini. Ya. Nah kita tidak tahu. Jangan dihukumi orang jalan busung dada seperti ini, orang bangga diri. Ya apa sih dibangga nih dalam artian? Ya mungkin kita tanamkan. Makanya kalau kita merasa, kira kemelinti. Ya. Kita menganggap orang ini apa kemelinti ini apa bahasa Indonesia yang baik dan benar ini? Apa kemelinti ini? Bangga diri gitu ya. Bangga diri, dia merasa bangga diri. Loh, yang merasa bangga diri siapa? Kan orang itu belum tentu bangga diri. Kita yang menghukumi orang itu mengatakan bangga diri dengan dia membusungkan dada, tangannya seperti ini, dia omong bangga diri siapa? Ya kita yang salah menghukumi. Kita tidak tahu kok. Hati-hati loh di situ. Itu loh racun yang akan disuntikkan. Ketika kita punya, wong iki bangga diri, wong iki sombong, wong iki. Padahal sombong itu orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Sudah dikatakan ini salah, seendo cari dalil untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Saya kasih contoh. Lah aku nyolongi ngewangi wong kok. Kan dia sudah tahu kalau mencuri itu salah. Membantu orang itu baik, tapi dia menggabungkan dua perkara yang tidak bisa bersatu. Mencuri dengan membantu orang tidak bisa di sini. Dia mencari dalil dia untuk membenarkan dia mencuri untuk membantu orang lain. Nah, orang yang seperti ini loh yang dikatakan sombong. Diawali biasanya dengan ujub bangga diri. Nanti naik lagi menjadi riya, pamer. Tidak boleh kita ngomong langsung, pamer. Riya. Justru orang yang mengatakan dia yang riya. Hati-hati loh ya. Ini Masya Allah ini tipu daya daripada iblis dan bala tentara yang sangat lembut. Sampai Imam Ahmad dulu itu ketika ada jin yang ditugaskan iblis untuk menggoda Imam Ahmad ini, ketika dia ketahuan penyamarannya menjadi seorang murid, iblis ini memberikan satu pernyataan kepada Imam Ahmad dengan mengatakan bahwa Imam Ahmad kamu bebas, tidak bisa saya ganggu. Nah ketika mohon maaf Imam Ahmad mengatakan oh iya saya itu orang yang tidak bisa diganggu, itu kan tinggi, merasa dia orang hebat, merasa dia orang baik. Tapi Imam Ahmad mengatakan tahu itu tipu daya iblis, bala tentaranya iblis. Dia mengatakan bukan, saya bukan tidak bisa diganggu, saya bisa diganggu. Ayo ganggu saya, ayo. Cuman saya tahu cara kamu. Permasalahannya kita saat ini kita tidak tahu tipu dayanya itu. Kita terjebak di situ. Hati-hati betul. Bahkan Nabi Badi mengingatkan hati-hati dengan tipu daya setan, anak buahnya daripada iblis. Hati-hati. Iblis itu untuk ibadah dia luar biasa, untuk ilmu dia sangat luas. Tapi satu yang tidak dimiliki iblis yaitu tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Ini yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Selalu contoh perilaku beliau yang rendah hati ketika pribadinya beliau dihina, direndahkan. Pribadinya loh ya. Pribadinya loh ya. Makanya Nabi Muhammad SAW memaafkan. Memang betul dikatakan Rasulullah tidak pernah marah, tapi hati-hati harus dipisah ini. Tidak marahnya ketika ada penjelasan di belakang, yaitu pribadinya beliau itu direndahkan oleh orang lain, dia tidak marah. Tapi kalau haknya Allah yang dilanggar, siarnya Allah yang direndahkan, yang dilecehkan, agamanya Allah, maka beliau orang pertama yang marah. Contoh sudah. Memuliakan saudara muslim, ini salah satu anjuran di dalam agama Islam. Memuliakan,
bisa membantu, bisa menolong, bisa menghormati, dan yang lain-lainnya, memuliakan di sini. Ada satu kisah, satu kejadian ketika itu Nabi Muhammad SAW ini duduk dengan para sahabat. Ada salah satu suku namanya suku Muhdhar. Pada saat itu sangat miskin. Sampai ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW, suku Muhdhar ini kain yang digunakan itu berusaha untuk bisa menutupi aurat. Jangan bayangkan, auratnya laki-laki kan dari pusat sampai lutut. Jadi antara kain berapa? Tidak ada 1 meter itu. Itu kain yang digunakan untuk menutupi tubuhnya itu tidak ada 1 meter itu. Untuk menutupi aurat kok sampai bingung. Nah, sedangkan orang-orang yang lain di sini pakaiannya sampai ngeleng-sereng. Makanya nggak boleh dalam artian sombong nantinya, itu yang dikatakan di dalam hadis ini sombong itu karena tidak peduli dengan saudara muslimnya. Di sisi lain ada saudara muslim ini yang pakaiannya turah bawah, tapi di sisi lain ada orang yang sampai tidak punya, dalam artian tidak punya ada pakaian tapi hanya untuk menutupi auratnya. Ketimpangan seperti ini loh yang terjadi saat ini banyak sekali. Sampai makanya dikatakan kalau tangganya sampai tidak bisa makan, tonggo situ haji tahun. Ini masih lebih baik ketika dia akan haji wurung. Kenapa? Dia memikirkan orang. Jangan dikatakan ini bukan ibadah loh. Membantu saudara kita ini loh yang nggak bisa makan, kesulitan, kita luarkan. Ini ibadah. Kita ke Mekah untuk ibadah haji juga ibadah. Tapi perhatikan dari rukun Islam itu yang kelima, haji bila mampu, dan wajibnya haji seumur hidup itu hanya 1 kali. Haji bolak-balik, ponakane Pak Lie gak iso mangan, bahaya di situ. Bahaya betul. Lo itu ibadah loh. Kita membantu orang lain ibadah. Makanya ibadah itu maknanya sangat luas. Sangat luas. Ketika Anda mengartikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, diartikan pengabdian kepada Allah. Membantu orang itu juga bentuk perintah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam agama Islam. Itu loh, pahami di situ. Oh. Ya. Di sini sahabat sepakat sudah. Tidak ada yang berbeda pendapat tentang ketika mensifatkan dari wajah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ada mengatakan Sayyidina Ali ini mengatakan, bahkan Sayyidatuna Aisyah juga wajahnya bulat. Ketika beliau bergembira itu Sayyidina Aisyah mengatakan apa ya, cemorok, bersinar, mencorong. Lu itu ada loh di hamba-hamba Allah yang lain itu. Mohon maaf, ketika kita lihat wajah beliau itu, hati kita senang. Hati kita senang lihat wajahnya. Ada kita lihat wajah manusia yang lain ini delok itu sumpah. Delok itu sumpah loh. Ojo gici aku loh. Cai pineh. Ruwet lagi. Ada manusia yang seperti itu. Ketika lihat wajahnya itu kita senang gitu. Lihat wajahnya kita senang. Bahkan dikatakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu manusia yang lain ketika melihat wajahnya orang yang taat, yang takwa kepada Allah ini, hati kita itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang saya pernah rasakan tahajud binikmah. Ketika kita melihat Habib Umar secara langsung dari jarak antara sekitar 30 meter. 30 meter itu dari sini ke mana ya? Ya kurang lebih jam satu nongko itu deh. Pada waktu dia menjadi imam sholat Isya.
Saya ada di samping kanannya, jaraknya kurang lebih segitu. Dari sini sampai ya pohon agak ketepin. Dari sini mungkin kabel itu. Dari sini. Saya ketika itu ngelihat dia dari samping, bukan dari depan, dari samping. Itu nggak tahu sebabnya kenapa tiba-tiba air mata ini netes gitu. Sampai lama ini, nggak sebentar kok. Istimewa. Makanya orang-orang mengatakan pasang fotonya ulama itu di rumah. Tujuannya untuk apa? Ketika ulama ini mempunyai wibawa, mempunyai rahasia, ketika kita melihat mengingatkan kita kepada Allah, istimewa. Nah, mbok jangi foto nih Valentino Rossi. Lihat ya Bapak dari pembalap ya. Jadi ojo salahnya nek putra putri ini jenengan iku mulai malam Sabtu malam Ahad tengah jam 5. Nggih ojo salahne anake salahne jenengan didelok di omahe pajangi opo. Hati-hati lho ya. Itu bentuk tarbiyah itu. Bentuk pendidikan kepada anak-anak kita. Saya katakan tadi bin lagi. Karena Rasulullah tidak boleh digambarkan. Rasulullah tidak boleh digambarkan. Ada sebagian saudara muslim, saya mengatakan saudara muslim itu karena ketika manusia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kita tahu dia orang muslim, saudara itu, saudara. Tapi pemahaman juga tidak sama. Mau kita di sini aja pemahamannya tidak sama. Nah, ada saudara muslim kita yang mengatakan ngapain kita pajang fotonya yang dikatakan ulama di rumah, lebih baik pajang Al-Quran. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada. Oh, terjadi hampir ya, saya katakan sebagian besar itu ada mungkin surat Yasin ditulis, ayat kursi ditulis. Tapi lu gue moco lu gak tahu. Boleh liwati toh. Ini loh yang gak baiknya itu di sini. Balak lah, bukan tolak sepele ini kalau ada. Bukan tolak balak, gundang balak. Kenapa? Karena kita merendahkan. Kita merendahkan. Pajang kalau bagus, mungkin duduk, ayat kursi, sempatkan baca. Adakan pengagungan kepada Al-Quran. Begitu juga, bahkan saya ada cerita sedikit ini ya. Abahnya Habib Alwi, putranya Habib Alwi. Jadi Habib Alwi saya ceritakan ini anak ini, Alwi bin Muhammad kalau tidak salah, Sulu. Ini di medsos pernah diceritakan. Dia mau kalau bahasa dulu, foto itu direpro, diperbaiki. Fotonya siapa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Ghafari Kutub Jeddah. Itu tidak. Nah, orang yang punya repro ini tadi itu orang Tionghoa. Akhirnya beliau datang ke sana. Oh, tolong ini di repro yang bagus, dikasih bingkai dengan ukuran sekian. Buat 3. Yang 1 buat saya, nanti yang 2 tak kasihkan teman. Oh iya, Pak Ali namanya. Yang ceritanya Alwi bin Ali. Nah, di situ nanti sekian hari Pak Ali kesini lagi. Ya kayak itu pulang yang ditentukan dia datang lagi. Kemudian ketika tahu Habib Ali datang ini, si orang Cina ini tanya, ini siapa? Apakah ini Nabi Muhammad? Langsung ngomong seperti itu Cinanya. Ini siapa? Apakah ini Nabi Muhammad? Oh, bukan. Nabi Muhammad tidak boleh digambar. Tidak bisa digambar. Terus ini siapa? Ini cucunya. Cucunya. Diambil ini, diciumi, ditaruh di dada. Padahal orang-orang ini Cina ada Konghucu kalau nggak salah, yang Tuhannya itu bisa digambar. Ada gambarnya Tuhan. Tuhannya mereka ya. Tuhannya mereka.
Saya setiap malam, setiap malam saya selalu pandang wajahnya ini. Hati saya itu tenang. Orang ini agamanya apa? Islam. Ajak saya untuk masuk Islam. Habib Ali tidak keluarkan satu hadis, tidak keluarkan satu ayat Al-Quran. Cerita sama Habib Ali mengatakan, Ali, Anda tidak keluarkan ini. Ini dari sorotan, dari wajahnya saja sudah bisa membawa manusia kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah memang haknya Allah, tapi wasilahnya kan banyak. Wasilahnya banyak. Makanya di dalam kitab Tanbihul Qaul di bab masalah ilmu, memandang wajah dari para ulama lebih baik dari ibadah kita. Memandang ini dengan tentu pandangan yang menyenangkan ya, pandangan takdim, pandangan seneng, dulu pandangan sengit loh ya. Jadi itu banyak loh. Hati-hati betul. Wis gak cocok mbek wong wis menengok. Disampaikne niku lho sing bahaya. Ketika dalam hati aja sudah berbahaya, bagaimana kalau kita sampai ucapkan. Makanya kalau ingin itu kula munggah story niku, saya awali niki dawuhaken lambe iki bahasane nggih. Lambe wis gaenen meneng ojo kakek ngomong bahaya pol. Dalam artian dikatakan lebih baik diam ini daripada melakukan satu perkara yang nilainya naudzubillah min dzalik bisa kemaksiatan. Tidak rasa-rasa loh kita tenanan nih. Rasa-rasa kan gak oleh tenanan kan oleh jenengan pahami tenanan iki yo ngumbar aib gak oleh padha ae. Rasa-rasa yo gak oleh ngumbar aib yo gak oleh meneng wae. Sayyidina Abu Bakar niku sampai wedine kali bahaya lisan. Niki ngemut watu. Jadi yang tadi kalau ngemut watu yo kabotan. Dan terus pripun ya meneng wae. La ilaha illallah. Masuk ke mriki. Nah, tidak ada pertanyaan ada yang mengatakan seperti matahari, wajah daripada baginda Nabi Muhammad SAW ini ada seperti bulan. Mereka tidak bertentangan. Intinya wajahnya paling bagus dan yang perlu saya tekankan di sini beliau wajahnya mempesona. Jadi hatinya ini lebih seneng. Kayak kemarin saya contohkan kalau kakek atau nenek ngudang cucunya yang pertama, atau seorang ayah, seorang ibu ngundang anaknya yang pertama juga dengi masih atau kayak cibuk kudul. Iya. Bojo kula ngoten teng kula nek kula mudahan anak kula ya gak enek kicap nomor loro, mesti kicap nomor 1. Masih anake wong liya jarimu ya gak lucu-lucu padahal lucu, anak paling lucu jane. Mempesonanya Muhammad SAW saya ajak Anda untuk seperti itu, senengi lebih daripada itu padahal. Sampai-sampai ketika sahabat ini lalai daripada Nabi Muhammad ketika kumpul dengan keluarganya, tidak teringat Nabi Muhammad, maka ini minta maaf lari kepada Nabi Muhammad. Maafkan saya ya Rasulullah karena saya tadi bercengkrama dengan keluarga sehingga lupa sama kamu. Ini wedi dalam artian khawatir. Hatinya ini tidak tertambat dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai sahabatnya terus mikir Nabi Muhammad SAW. Ya dipikirin Nabi Muhammad. Kalau kita kan enggak. Sampai gak doyan mangan, piye carane dunyaku tambah akeh. Itu tipu daya, betul-betul tipu daya. Jangan sampai kita, ya itu memang strategi agar kita umat Islam ini jauh dari tuntunannya Nabi Muhammad. Kalau sudah jauh dari tuntunannya, yang dilakukan apa? Ya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukti nyatanya keengganan dari kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad itu salah satu bukti nyata bahwa kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Akui dulu itu. Jangan Anda menyatakan bahwa gak mungkin
kita melakukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW semua nggak mungkin. Loh, wih kaduannya mikir. Anda terlalu jauh mikir. Kesunahan apa yang Anda tahu, lakukan, istiqomahkan, agungkan. Itu loh perintahnya. Kalau bisa semuanya, loh kalau bisa. Imamul Haddad semuanya karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sudah gaduh. Tapi kalau kita, ya akui dulu, bahkan dari perkara kesunahan yang kita tahu, kita lakukan, kita istiqomahkan, kita jaga, kita istiqomahkan, kita agungkan. Dari situ insya Allah loh ya, prasangka baik saya kepada Allah, Allah akan tambahkan pengetahuan tentang sosok pribadi yang agung di dalam hati kita. Dengan kata lain, cinta kita akan ditambah oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita memiliki cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan, yang disarankan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kulo dereng tresno ya Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, sunahnya Rasulullah apa yang sudah Anda kerjakan? Sunahnya Rasulullah apa yang Anda tahu? Wong salmasul kulo aturaken menawi panjenengan pingin mengawali kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan puncak bentuk keibadahan, bentuk pengabdian, bentuk ngawulane kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala, kita datang Kanjeng Nabi. Awalnya pelajari apa yang diajarkan. Lakukan, istiqomahkan, agungkan. Paling dunia saya bukan paling, mohon maaf ya, saya khawatir ini kalimat yang merendahkan. Pemahaman kadang sunnah itu siwak, minyak wangi, loh betul itu. Aktivitas kehidupan kita itu loh 24 jam sudah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ cari apa yang diajarkan Nabi Muhammad, kita lakukan. Awal itu, kalau Anda ingin mencintai Nabi Muhammad, awal yang perlu dilakukan apa? Maka ada orang yang mengatakan Anda belajar biografi. Tujuannya mempelajari biografi Nabi Muhammad apa? Anda tahu ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka lakukan di situ. Contoh-contoh yang kadang mohon maaf, bahkan anak majelis ini juga pernah dalam artian saya tidak sependapat itu. Contoh, baju yang disukai Nabi Muhammad adalah gamis, baju kurung. Jangan Anda mengatakan saya tidak mau, gak pantas. Keliru jenengan. Tidak mau, saya khawatir nanti akhirnya jenengan nanti ingkar. Bahwa dewi lo di Indonesia, mosok gak gamis loh. Ini akhirnya nanti ini loh, pemahaman semakin jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya ini. Dari hal sepele. Yang dilakukan ini yang dia pakai Nabi Muhammad senang. Alhamdulillah, saya akan belajar untuk senang. Contoh lagi. Anas bin Malik ketika melihat Nabi Muhammad SAW, taruhlah ini mangkok, ada satu sayur di sini. Nah, bahasanya dengan jangan, ya, itu isinya labu. Labu itu salah satu sayuran yang disukai Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah nyari dengan jari jemarinya ini, Anas bin Malik ini dia dimakan berulang-ulang, berarti Rasulullah senang. Satu perkara yang dilakukan ini, insya Allah menuju kepada kesukaan. Anas bin Malik mengatakan, mulai saat ini saya suka labu. Kenapa? Saat ini, karena beliau Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad itu sering makan labu. Mulai saat ini saya senang sama labu. Gak pakai dalil. Saya kasih contoh itu tadi. Jangan seperti orang-orang yang mohon maaf mengatakan, awi dewe lu wong Indonesia, itu wong Arab. Lapo gak gamis. Ini pemahaman pengertian yang salah besar. Loh, gamis itu disukai Nabi Muhammad loh. Ada lagi pernyataan, mosok nang sawah gak gamis, loh gelem yo gainen. Lah betul loh. Lah kenapa Anda seperti itu? Itu bukti Anda terlalu banyak berselancar dengan pikiran-pikiran yang mohon maaf tidak mendapatkan rahmat oleh Allah, maka Anda dijauhkan.
Sampai-sampai kula natos kali Habib niki langsung di warning. Warningnya pripun? Orang dulu binasa karena terlalu banyak bertanya. Yang dimaksud di sini bertanya, pertanyaan ini belum kejadian. Andai kata, seandainya seperti ini bagaimana? Seandainya seperti ini. Akhirnya beliau mengatakan orang dulu binasa karena terlalu banyak bertanya. Jangan coba lihat surat Al-Baqarah. Sapi betina ini. Ketika di awal Nabi Musa perintahkan Bani Israel nyuruh mencari sapi betina. Kalau taat patuh ya digoleki sapi wedok, apa ae bentuke taruh kasihkan. Ini sapi betina. Dia tanya sapi betina yang seperti apa. Itu pertanyaan itu semakin mempersulit tuh. Yang bulunya coklat seperti emas. Apakah seluruhnya atau sebagian? Loh, ini semakin mempersulit ini. Makanya sahabat ini diperintah taruhlah pergi ke daerah sini. Jawabnya sahabat apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami berangkat. Jangan mau sholatil ba'dal maghrib menawi ba'dal zuhur. Gitu. Gitu. Dilakoni guru lo dinyang. Ngono jauh dari moncer. Moncer tekon di tak terukut jenengan. Nggih, mboten apa bakdo zuhur. Pas bakdo badiatan zuhur. Gak tambah ruwet jenengan. Bakdo zuhur menjelang asar ya bakdo zuhur. Ketika Anda lakukan badal maghrib, cuma menjelang isya ya badal maghrib. Setelah sholat isya maghrib ya badal maghrib. Jangan dipersulit. Yang membuat persulit apa kita? Sok penglindi. Nggih, tapi tiangnya betul dugi. Mboten Pak Mariana sih masuk kan. Bon ya. Ya, bon. Ya, jadi sini. Sampai Jabir bin Samurah ini ya. Sesekali lah nanti ini kita kalau pinten nih. Itu berliwat nih. Tanggal ketiga tiga gini. 3 Rabiul Akhir. Mangke tanggal 13. Ya iki nih tanggal 13 ketika bulan purnama jenengan pirsani. Nek manahe jenengan seneng wajahe Kanjeng Nabi ketika jenengan mirsani pasuryane Kanjeng Nabi luwih nyenengi manahe jenengan ketimbang jenengan ningali mirsani bulan purnama. Ini perkara-perkara ikan nyun sewu, kadang kita tidak paham. Kenapa? Kita tidak mau praktek melakukan itu jarang. Jenengan mendengar tausiah, mendengar nasihat, itu gur di rumah ini gak dilakoni. Bagaimana Anda kan bisa paham? Soal itu bisa berhasil ketika sudah dikerjakan. Kenapa? Selesai perkara salah benar itu jadi soal. Wit-witan nyun sewu rumput wit-witan iso cukul niku amargi kena banyu udan duduk krungu suarane bledek. Apa wit-witane kaget langsung kadek cukul? Mboten kenging toya. Amargi saking toya niki bisa menjadi salah satu sebab pohon atau rumput ini bisa tumbuh. Faktornya banyak. Mungkin makanannya menjadi lebih banyak yang masuk ke dalam tumbuhan ini sehingga pertumbuhannya semakin cepat. Begitu juga kita melakukan, ketika kita melakukan satu yang nilainya ibadah ataupun satu yang ibadah ya pasti ibadah, bukannya tidak ada hasil, tidak ada nilainya. Satu yang ibadah ketika kita lakukan akan mendapatkan satu perkara di sini. Nopo nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sholat ya berangkat to sholat. Lah kula perjalanan di dalam ilmu sudah diajarkan, di dalam ilmu fikih sudah diajarkan bagaimana seorang musafir ketika melakukan perkara sholat ini. Ini loh. Lakukan dulu. Jangan nggak mau lakukan. Kalau masih diperintahkan poso ya poso.
Makanya ketika ini tadi apa perintah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ada tata caranya. Semuanya sudah diberikan Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat kepada para sahabatnya, terus tabi'in terus sampai kepada kita sampai saat ini. Ojo mbok owahi. Memang ada rukso keringanan, dan keringanan itu datangnya dari Allah, bukan pemikirannya buah pikir manusia. Tapi yang menyampaikan kan manusia. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Madzhab 4 itu. Tata caranya seperti mereka. Kita ikut Madzhab Imam Syafi'i, aturannya seperti ini. Kalau bepergian misalnya, seorang musafir ada boleh sholatnya di jamaah. Syaratnya ada. Salah satu contoh misalnya jaraknya 81 kilo, boleh jamaah. Imam Abu Hanifah menyatakan tidak kosor. Silakan. Mereka punya dasar. Karena kita masih berkutat di perkara itu, ujung-ujungnya kita nyalahkan. Sing bener ini, subuh itu sing bener kunut, sing gak kunut gak bener keliru. Sing keliru nih jenengan gak bener nih wong. Sing keliru nih jenengan nyalah nih wong. Lagi sing damel ukara bahasa kula niki, para ingkang paham tentang ilmu fikih lha awake dhewe lho. Ilmu fikih ini sak tetes gak enek lho. Nyalahne wong. Anda subuh mau kunut silakan. Anda tidak kunut silakan, punya dasar. Yang tidak boleh adalah menyalahkan. Napa malih putus silaturahim. Hati-hati loh, ini ajaran Nabi dawuhaken, bahkan diberi embel-embel motivasi, nek pingin dawa umure, nek pingin rezekine akeh, sambung silaturahim. Silaturahim itu di Kanjeng Nabi dawuhaken, ken nyebarne salam kepanggih tiyang assalamualaikum. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Lutfi Malang. Niku kula nek nantos diceriosi kali Habib ketika beliau numpak becak. Saking embong Arab badhe tidak temuni. Niku sak dalan ketemu tiyang niki assalamualaikum. Kenal gak kenal, cilik gede tuwek enom, assalamualaikum. Tapi nek nemu wedok duduk mahrome hati-hati lho. Assalamualaikum. Halo. Saat ini saya mulai kegeser. Kadang ketemu koncone gak muka, tidak misalnya. Piye bro kabar ya? Tapi kan salam dulu kan. Salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib, tapi pahalanya lebih besar yang sunnah. Kenapa? Karena orang ini menyebabkan orang lain melakukan perkara yang hukumnya wajib. Setengah wolu yang wonten disampaikan, insyaallah wijing diulangi sedikit, terus membahas sedikit demi sedikit bagian-bagian dari wajah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mungkin matanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bibinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibahas sedikit demi sedikit dengan tujuan apa? Kita bisa membayangkan wajah terindah, terbagus, tertampan yang bisa kita imajinasikan. Makanya nyun sewu jenengan derek safari maulid niku wis gak gur tekato rebutan ciki. Lebih daripada itu. Belajar nopo? Membayangkan Nabi Muhammad. Niki Kanjeng Nabi rawuh ketika makan ya persiapan wis toto hati. Meskipun jenengan dereng saged ngrasakne, apalagi melihat, ngerasakan aja belum bisa. Ndak jadi soal. Nopo? Karena kita belajar dulu lah. Kita beradab dulu lah dengan Nabi Muhammad SAW. Kecuali dia sing gak ada tugas loh. Iki nyun sewu. Nek sing gak ada tugas sing ditugasne nyun sewu.
damel mengabadikan tukang foto misalnya, biar dia yang melakukan tugasnya. Jenengan sebagai jamaah, ojo kali melok-melok. Ruwet dari boleh. Anda tidak sibuk mempersiapkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, meskipun belum bisa merasakan. Toton manai panjenengan, makin nek jenengan pun siap, kali Allah pasti akan diizinkan bisa merasakan, terlebih sampai Anda bisa menyaksikan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih penting, jenengan melok safari meh 7 tahun. Jenengan hitung 81. Niku menawi jenengan bagi minggu. Dalam 1 tahun ada berapa minggu? Sabulan 4 dipinglo 12. Wonten pinten? 48. Nggih, 48. Niku ben minggu. Lah niki 80 berarti seminggu iso ping pindho jenengan. Nek didadosaken sak wulan lho. Paham lho mboten? Paham lho mboten? Nah, di situ kesempatan kita, makanya saya katakan dulu, safari maulid ini adalah sarana kita untuk pendidikan. Pendidikan apa? Ya semuanya perkara agama, terlebih tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai kalau wingi kula teng Bunsit tengah droh niku nek maca iku mbok aja cepet-cepet kok belajar. Wong iki gawe nek sing balap. Nek jenengan bermasalah waktu nggih, dengan waktu ben munine gak bengi-bengi, nyun sewu. Hati-hati, pernyataan itu ada tipu daya di situ. Ada jebakan di situ. Sampai akhirnya diputuskan daripada aku untuk angine kerinan, gak usah teko safari maulid. Iblis itu boleh. Iblis memberikan jebakannya pada kalimat tidak bisa sholat subuh. Hati-hati loh di situ jenengan. Aku mek guyu tok lek ana wong sing ngomong kaya ngono. Lha betul. Anda bisa sholat subuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya 1. Apa? Itba Rasulillah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Itu jebakan di situ, hati-hati. Bahkan ketika Anda nyun sewu, jangan langsung ke galon lah misalnya. Taruhlah rampungnya sing paling galu rek kula perhatosaken jam 11. Gitu. Nek jam 11 atine jenengan sumpek, hati-hati jenengan menuju jebakan. Tapi kalau ada jam 11, alhamdulillah iki kok aku tak ngasuh dulu turu ben iso tahajud. Dikatakan tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur, sholat sunnah. Ya, Anda tidur sebentar, ya safari, kan makanya kalau Anda nek posing boten kiat langsung ae bismillahirrahmanirrahim wa bismika'amud. Niku duduk guyon sajane, tapi jenengan sing dadi guyu. Bayangin jenengan bismillahirrahmanirrahim wa bismika'amud itu matang-matangnya tadi. Padahal enggak, saya katakan kalau Anda seperti itu, Anda tertidur, Anda sudah tidur, Anda pulang datang masih fresh toh, masih dereng ngantuk toh niku. Disempatkan usolli sunatan rakaataini Allahu akbar. 2 rakaat sing jenengan lampahi niku wau. Niku wis dihukumi tahajud, amargi jenengan badhe sari. Nanti setelah sholat minta, ya Allah takdir saya, bangunkan saya di waktu subuh dan izinkan takdir saya untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Gitu. Tapi jenengan hukumnya masih kepengen iki wis mangke piye. Kita sibuk dengan akhirnya kita jebak, kita sudah ada perasaan tidak nyaman. Ayo ditotol ini. Anda dibantu loh di sini. Anda dibantu di sini. Tapi saya kula nggih dilikne kali HP. Jangan terlalu lama, kasihan kalau terlalu malam nanti orang-orang yang ada aktivitas lain. Makanya kula noto piye carane iso aja sampai bengi.
Apa disepakati ae teko mangan tak mulai. Nek disebane golek mangan tok. Lek ngono tok saran kula mampir ning Padang, budal Padang balik mulai kan wis. Nggih. Maulid ini sarana kita untuk mengenal Muhammad Rasulullah. Oh paling sekali tiang-tiang ini jenengan pun difasilitasi wis ana terjemahane. Karena maca terjemahan ini. Nek ngantuk sampai kula atas ning sebelah kanan kiri kula atas. Iki kamu ngantuk. Jenengan maca terjemahane kersane mboten ngantuk. Ya tapi gak ngerti ya terjemahane. Kersane mboten ngantuk. Harapannya nopo? Ketika kita tidak tahu di kalimat mana Allah akan berikan satu perkara yang hati kita menjadi tersentuh. Manah kula panjenengan sedaya tersentuh ketika maulid niku wonten hubungan kalian kesiapan manah kula panjenengan. Sampai nyun sewu nggih, misale maca ya Rabbi sholli mufasal mungkin qasidah. Terus nyun sewu eluhe jenengan niki netes. Niki peparing lho saking Allah taala. Bahkan itu diusahakan itu tidak iso. Anda berusaha untuk meneteskan air mata ketika membaca maulid, itu bersakit. Itu haknya Allah. Sesuai dengan kadar kesiapan hati kita. Makanya nyun sewu minimal bagi guru. Ketika mahalul qiyam niki jenengan siap-siap badhe nyambut Kanjeng Nabi. Mboten semrap Kanjeng Nabi nek bahasane tiyang-tiyang nggih. Nyambut nyambut Kanjeng Nabi pripun wong mboten semrap Kanjeng Nabi. Kuat model-model ngeten iki. Belajar nih wow. Adab, etika, sopan santun itu di atasnya ilmu. Saul luwe niki. 5 menit. Ya mboten tak insyaallah. Nggih. Hah? Allah itu. Sakar wis duwe jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah laghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil hilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw subah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna la bimtizamin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhli walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi